Amin untuk selalu mendoakan kalian semua agar selalu sehat dan diberi rezeki yang berkah. Oh iya sob, bagi yang puasa, jangan bolong-bolong ya, karena puasa hanya datang setahun sekali. Dan setelah itu, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Cekidot. Maya kecil telah lahir, seekor bayi lebah yang menggemaskan. Dia berusaha keluar, dan Miss Sandra melihatnya, datang dan membantu dia keluar. Maya bercerita mengalami mimpi yang indah, namun perawat lainnya datang dan menyangkal bahwa lebah tidak bermimpi. Perawat berkata lebah taat peraturan, karena Maya lahir terlalu dini. Lucunya, ibu perawat mengembalikan Maya dan menyuruhnya keluar saat matahari terlebih hangat. Tapi Maya tak mendengarkannya. Maya berjalan keluar dan terjatuh. Tak sengaja, dia menaiki badan lebah yang sedang bertugas. Maya bahagia karena melihat hal yang luar biasa. Karena Maya masih anak-anak. Dia sangat bandel dan buat kekacauan sampai dia terjatuh di depan ratu lebah. Di sana juga terdapat Bezlina, lebah wanita penasihat Maya. Bezlina memarahi Maya karena telah membuat onar. Berbeda dengan ratu, sang ratu sangatlah baik hati dan memaafkan perbuatan Maya. Sebagai gantinya, Maya di Bezlina menilai ratu kurang tegas kepada rakyatnya. Crowley, teman Bezlina, mendengar gerutu darinya. Maya melihat barisan lebah dan ia mengikutinya. Maya berkeliling di istana sampai ia melihat dunia luar yang begitu indah. Dia begitu senang karena hal itu adalah pengalaman pertamanya. Layaknya seorang anak-anak yang sedang bermain, dia pergi ke sana kemari dan melakukan hal-hal yang menggemaskan, sampai menemukan seekor belalang bernama Flip. Flip memperkenalkan diri kepada Maya. Flip mempertunjukkan rumahnya di padang rumput yang penuh dengan bunga, dan di sana terdapat banyak serangga lainnya. Setelah Flip menjabarkan tentang hidupannya, Maya kemudian ditanya di mana lebah lainnya, karena biasanya lebah selalu berkumpul dengan koloninya. Maya langsung berubah menjadi sedih. Maya menjawab dia tidak punya teman di sana. Lalu Maya pergi untuk mencari kebebasan. Karena terlihat murung, Flip mencoba menenangkannya dengan menggunakan kata-kata indah di dirinya. Flip berkata, Maya adalah lebah yang baik. Di sisi lain diperlihatkan segerombolan lebah datang mengumpulkan serbuk bunga. Akan tetapi musuh mereka yaitu tawon besar datang dan buat mereka terkejut. Bentrok pun terjadi. Lebah menuduh tawon besar mencuri, sedangkan tawon besar menuduh lebah serakah. Perdebatan usai dan tawon besar memilih untuk pergi. Flip sesegera mungkin membawa Maya ke tempat yang aman, yaitu di sarangnya. Dia di sana mengatakan tak usah sungkan untuk meminta bantuan. Namun di sarang Flip, Maya tidak bisa bebas bergerak dan melakukan hal ini dan hal itu. Dia kesal karena selalu diawasi dan dilarang. Maya terjatuh ke tumpukan serpihan bunga dan dia berhasil mendekatkan ratu padanya. Di sisi lain, ketika Bezlina sedang berbicara kepada ratu, dia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk berperang kepada lebah yang mencuri itu. Lagi-lagi jawaban sang ratu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Ketika hendak keluar dan mengambil jeli, lagi-lagi lebah membuang yang membuat Maya keluar dari sana. Bezlin mengetahui sebuah kebenaran, bahwasanya ratu tidak bisa makan sembarangan makanan. Dia hanya bisa makan jeli. Fakta itu membuat Bezlin mempunyai niat yang buruk. Ratu berbicara kepada Bezlin. Dia ingin membawa Maya olah dan mengurusnya. Tentunya perintah tersebut dilakukan oleh Bezlin. Ketika sampai di sekolah, dia menemukan teman barunya yaitu Willy. Di sana Maya mendapatkan pembelajaran, dan lucunya lagi saat suatu pembelajaran berlangsung, Maya melontarkan pertanyaan. Lalu bagaimana jika lebah besar meminta pertolongan kepada kita? Bezlin menjawab disertai dengan sifat antagonis. Daripada menolongnya, aku lebih baik mati, kata Bezlin. Maya yang tidak setuju dengan jawaban Bezlin, tak mampu membendung dan menahan pendapatnya lagi. Maya menyampaikan pendapatnya, akan tetapi bukan didengar. Malah Maya mendapatkan hukuman untuk tidak bisa pergi ke pelatihan terbang di hari pertamanya. Di dalam sarang menceritakan tentang lebah tawon kepada teman-teman kecilnya. Lebah tawon itu memiliki kekuatan untuk menghisap jiwa mereka. Di sisi lain, ketika teman-temannya semua pergi untuk berlatih terbang, di sana Willy yang tidak ikut datang ke pelatihan terbang. Datang dan menemani Maya. Maya bercerita kepada Willy, kenapa dia berbeda dengan yang lainnya. Di sana Willy menjelaskan beberapa kata kepada Maya, yang akhirnya membuat Maya sadar dan meminta maaf kepada Bezlin. Akan tetapi di tempat lain, Bezlin dan Crowley menyiapkan suatu rencana yang buruk, yaitu mereka akan menuduh tawon lebah sebagai orang yang mencuri jeli dari Royal Ratu.
dia akan menuduh lebah tawon sebagai pencuri. Sesampainya Maya di tempat Beslin, Maya melihat secara langsung bahwasanya Royal Jelly telah dicuri oleh Beslin dan Crowley. Maya yang datang dan ingin berkata dia akan mengikuti semua aturan tiba-tiba disuruh oleh Beslin. Dan dia berkata Maya bukanlah koloni dari kita. Maya tidak kuat hati dan akhirnya memutuskan untuk pergi melompat dari ketinggian dan mencoba terbang, dan untungnya sayap Maya berhasil keluar digunakan di sana juga. Ada Willy yang mengkhawatirkan Maya karena saya belum tahu tentang daerah luar. Maya tersesat dan mendapatkan banyak rintangan. Bahaya Willy datang dan membantu Maya. Setelah itu Maya berpikir oleh Flip, dia akan menemui dan meminta Flip untuk mengajarinya bagaimana cara untuk bertahan hidup di padang rumput liar yang penuh dengan bahaya. Hari mulai gelap dan mereka pun menentukan untuk istirahat terlebih dahulu. Cassandra menyadari bahwa Will dan Maya tidak ada. Dia pun langsung panik dan mencari mereka. Pagi pun telah tiba. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ekstrim mereka. Di tengah perjalanan mencari Flip, mereka menjumpai Sting yang sebenarnya adalah lebah tawon. Halo kolonis, Sting pergi berhamburan untuk mencari Sting. Sting yang tidak ingin ditemukan oleh ayahnya, dia kabur dan bersembunyi di sisi lain. Beslin mulai melancarkan ide jahatnya. Mereka menuduh lebah tawon sebagai pencuri Royal Jelly milik ratu. Di saat tengah pembicaraan, mereka datanglah Cassandra dengan memberitahu bahwa Maya dan Willy tidak ada di sarang. Akan tetapi Beslin tidak peduli dan pergi begitu saja. Cassandra yang begitu khawatir sontak menyuruh semut merah untuk mencarikan mereka berdua. Dengan sikap semut yang menerima tugas dan memerintahkan teman-temannya untuk mencari bersama. Sedangkan Maya masih saja berusaha mencari Flip. Dia berusaha bertanya di sana dan di sini. Maya dan Willy berhasil mendapatkan info bahwa Flip berada di Jitterbug Hollow. Maya dan Willy terbang untuk melanjutkan pencarian. Akan tetapi Sting telah mengikuti mereka selama ini. Mereka berdua pun akhirnya sadar pada status dan sejati diri mereka sendiri. Mereka saling ketakutan. Maya dan Willy berusaha memberanikan diri. Sting apesnya malah terjebak pada laba-laba. Maya dan Willy berusaha menyelamatkan orang yang terjebak dan akan dimakan laba-laba. Mereka menumbuhkan badan mereka kepada laba-laba dan berhasil lepas dari cengkraman laba-laba. Di sisi lain, konflik pun dimulai ketika sang tawon menghampiri lebah. Sang tawon menyuruh para lebah untuk hengkang dari tempat itu. Akan tetapi, Hang dan yang lainnya bersikukuh dan tidak mau pergi. Dua semut yang mencari Maya dan Willy tadi berhasil menemukan sarang tawon dan tidak sengaja merusak rumah mereka. Dua sampai tersebut ketakutan dan lari. Maya dan Willy akhirnya sampai di Jitterbug Hollow dan berhasil bertemu dengan Flick. Di sana Maya mulai membicarakan apa yang menjadi keinginannya, yaitu ingin bisa hidup di tempat padang rumput. Akan tetapi Flick menjawabnya dengan bijak. Maya disuruh untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan begitu dia akan bisa bertahan hidup walaupun dimanapun. Pesta dimulai, tarian dan musik dimainkan. Setelah beberapa saat, Hang berhasil menemukan Sting yang sedang berpesta bersama teman-temannya. Sting menceritakan kejadian mereka di jalan, di mana diselamatkan oleh Maya dan Willy. Dengan terpaksa, Hang pun pergi membawa Sting. Setelah pesta selesai, Willy mengajak Maya untuk pergi kembali ke sarang. Namun Maya menjawab, dia tidak mau dan ingin hidup bersama serangga yang lainnya di sini. Karena Maya tidak mau, akhirnya mereka pun berpisah. Sesampainya Hang dan Sting di rumah, mereka melihat keadaan yang terjadi di rumah hancur, dan di sana terdapat sebuah jejak yaitu serbuk bunga. Mereka secara spontan langsung menuduh para lebah dalang dari semua ini. Hang tidak berpikir lama dan menyuruh anak buahnya untuk bersiap menyerang para lebah. Di sisi lain, kedua semut tersebut berhasil bertemu dengan Maya dan mereka berbicara. Mereka menjelaskan bahwa ratu jatuh sakit karena Royal Jelly diambil oleh para tawon. Sejak saat itu Maya mulai teringat pas masuk ke dalam dan berbicara kepada Beslin. Maya kemudian terbang kembali ke sarang dan ingin memberitahu kepada sang ratu. Namun di tengah perjalanan, Maya melihat Willy yang sudah tak berdaya akan dimakan oleh kelelawar. Maya pun tidak bisa tinggal diam. Maya menyelamatkannya. Mereka berhasil menyelamatkan Willy, akan tetapi mereka jatuh di sarang Grogo. Di tempat sarang lebah, Crowley mengumpulkan sebuah pengumuman bahwa ratu telah meninggal dan Beslin dijadikan murni ratu mereka. Dan dia menggunakan kekuasaannya untuk menyuruh para lebah untuk berperang kepada tawon. Kembali ke tempat Maya, guruku yang mereka takuti ternyata hanyalah seorang orangan sawah. Sesampainya Maya di sarang lebah, Maya dikejutkan dengan Beslin yang mengenakan bagian ratu. Dan lebih terkejut lagi bahwa para lebah sudah siap untuk berperang. Saya sedang berusaha membuktikan bahwa Beslin telah menipu mereka dan Beslin lah yang mencuri Royal Jelly tersebut. Akan tetapi Maya ditangkap
dan dimasukkan ke dalam tahanan. Karena tidak dapat membuktikan bahwa Beslinlah yang bersalah, Maya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalamnya ternyata ada ratu yang asli, dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Tak lama kemudian teman-teman Maya datang dan menyelamatkannya. Mereka mencoba melerai peperangan antara lebah dan tawon yang hanya dikarenakan adu domba. Maya meminta tolong kepada para serangga dan teman-temannya untuk mencegah kekurangan karena di sana dua kubu mereka telah siap untuk berperang. Dengan trik yang sangat unik, Maya menggunakan Gorgo sebagai pengusir kedua kubu. Akan tetapi, penyamaran mereka tidak lama telah terbongkar. Dengan secara singkat, Maya memperlihatkan bahwa tawon dan lebah bisa berteman dengan baik dan dia tidak perlu adanya peperangan. Kemudian Maya memberitahukan kepada semua orang bahwa Beslinlah yang bersalah dan mencuri royal jelly yang dia sembunyikan di mahkotanya. Beslin yang ingin kabur tertimpa oleh Gorgo. Para lebah dan tawon bekerja sama untuk menyelamatkan Beslin. Royal jelly berhasil ditemukan dan mengungkap siapa pelakunya. Sang ratu asli dibawa datang ke tempat royal jelly dan sembuh secara instan. Akhirnya ratu mengumumkan bahwa lebah dan tawon akan hidup secara akur tanpa bermusuhan. Ratu memberi pita biru kepada Sting dan Willy, dan Maya juga mendapatkan penghormatan. Maya bahagia karena semua seperti yang ia inginkan. Mereka berpesta bersama, dan setelah itu film pun selesai.